Indonesia itu produsen utama CPO dunia, crude palm oil, yang merupakan bahan baku dari minyak goreng. 58%, mohon saya ulang ya, 58% produksi CPO dunia itu berasal dari negeri ini. Negeri mana namanya? Indonesia. Wajar tidak ketika negeri ini adalah penghasil CPO, bahan baku minyak goreng, kok minyak goreng langka dan mahal? Wajar atau tidak? Tidak wajar, saudara. Ya, itu istilah tepat. Akhirnya kebijakan-kebijakan yang tidak dikoordinasi itu langsung harganya adalah nyawa rakyat Indonesia itu. Dan ada kontras selalu. Kalau kita bayangkan bahwa bangsa ini ada Pancasila, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ada keadilan sosial, semua itu value, nilai yang akhirnya batal karena ketidakmampuan presiden untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Ini terjadi di Indonesia. Kalau di negara-negara barat, 1 euro naik harga tomat, harga kentang naik 10 sen, itu pemerintah jatuh. Karena nggak bisa jamin stabilitas ekonomi, apalagi soal keadilan. Tapi kultur yang beda. Kita punya Pancasila, tapi membiarkan orang antri udah berbulan-bulan peristiwa itu. Dan tidak seorang pun yang di kabinet yang mampu menerangkan apa yang terjadi. Saling lempar tanggung jawab aja. Dan Presiden Jokowi seolah-olah nggak anggap bahwa ini penting. Rakyat menderita antri minyak goreng, Jokowi disentil karena malah asyik kemah di IKN. Antrean minyak goreng sampai saat ini masih terjadi di berbagai daerah Indonesia. Sulitnya mendapatkan minyak goreng harga eceran tertinggi, pemerintah membuat warga rela berdesak-desakan dan menunggu selama berjam-jam. Bahkan fenomena tersebut telah memakan korban jiwa setelah seorang ibu meninggal dunia pada Sabtu 12 Maret saat antri minyak goreng. Apa yang terjadi saat ini pun dinilai sebagai cerminan dari kebijakan yang tidak terkoordinasi dengan baik oleh pemerintah. Yaitu istilah tepat, akhirnya kebijakan yang tidak dikoordinasi itu langsung harganya adalah nyawa rakyat Indonesia. Ucap Rocky Gerung pada Minggu 13 Maret 2022. Dia pun mengungkapkan bagaimana ibu-ibu tersebut sudah bersiap sejak pagi untuk antri minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya bisa bayangkan dia bersiap-siap pagi-pagi dari rumahnya tuh karena memang kebutuhan minyak goreng. Lalu dia mulai antri dan bahkan mungkin antrian belum panjang. Tapi dia niatkan itu supaya dia tiba lebih cepat dan terus bisa bawa pulang minyak goreng. Tutur Rocky Gerung. Akan tetapi apa yang dibawa bukanlah minyak goreng melainkan kabar duka dari ibu tersebut. Dan yang terjadi yang dibawa pulang adalah jenazah almarhumah, kata Rocky Gerung. Dia pun menekankan bahwa apa yang terjadi seharusnya menjadi renungan terutama bagi pemerintah. Apalagi Presiden Jokowi justru sedang asyik bersiap merayakan pembangunan ibu kota negara baru. Orang nomor 1 itu akan berkemah di titik 0 IKN Nusantara bersama 33 gubernur mulai 14 sampai 15 Maret 2022. Itu yang mesti bikin renungan, sementara Presiden sedang bersiap-siap untuk merayakan ibu kota negara dengan mengundang segala macam pejabat negara untuk bersukaria di situ kan. Ini ada kontras, ujar Rocky Gerung. Dia menyinggung bagaimana Indonesia sebagai negara Pancasila justru tidak bisa mengimplementasikan poin-poin yang tercantum di dalamnya. Lalu kalau kita bayangkan bahwa bangsa ini ada Pancasila, ada kemanusiaan yang adil dan beradab pada keadilan sosial. Semua itu nilai yang akhirnya batal karena ketidakmampuan Presiden untuk menjamin kesejahteraan rakyat, kata Rocky Gerung. Dia kemudian membandingkan apa yang terjadi di Indonesia dengan negara-negara barat. Ini terjadi di Indonesia, kalau di negara-negara barat 1 euro naik harga tomat, harga kentang naik 10 sen. Itu pemerintah jatuh karena nggak bisa jamin stabilitas ekonomi, apalagi soal keadilan, ujar Rocky Gerung. Akan tetapi dia mengatakan bahwa kultur yang dimiliki Indonesia berbeda, apalagi melihat tragedi antrian minyak goreng tersebut. Tapi kultur yang beda, kita punya Pancasila, tapi membiarkan orang antri sudah berbulan-bulan peristiwa itu. Dan tidak seorang pun yang di kabinet yang mampu menerangkan apa yang terjadi. Saling lempar tanggung jawab aja, kata Rocky Gerung. Dan Presiden Jokowi seolah-olah nggak anggap bahwa ini penting. Yang dipentingkan adalah mercusuar di Pulau Kalimantan, ucapnya menambahkan. Padahal ini adalah ongkos kemanusiaan dari kebijakan yang amburadul. Yang dulu Presiden Joko Widodo saya tahu kartel mana yang memainkan harga komoditas, kartel mana yang berupaya untuk ambil keuntungan, tutur Rocky Gerung. Sekarang kartel itu ada di sekitar dia. Dan kartel-kartel inilah yang menyebabkan secara hukum kita nggak katakan bahwa ibu itu meninggal karena kartel. Tetapi secara sosiologi kita tahu bahwa ibu itu menderita karena kebijakan yang tidak memperhatikan fasilitas publik. Itu intinya, ujarnya. Kepada siapa? Kita minta pertanggungjawaban. Kalau di Eropa itu artinya pada presiden atau perdana menteri.
Kalau di sini nanti nih kok Presiden Jokowi lagi yang salah tuh. Ya udah, kita beda kultur dan beda kecerdasan, katanya. Presiden Joko Widodo lakukan groundbreaking proyek KIPI Tanah Kuning Mangkupadi di Kalimantan Utara pada Selasa 21 Desember 2021. Presiden Jokowi akan berkemah 1 malam di lokasi IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Presiden Jokowi akan nginap di titik 0 lokasi pembangunan gedung kantor pemerintahan IKN di tempat tersebut. Sesuai jadwal, Presiden Jokowi akan berkemah pada hari Senin 14 Maret 2022 hingga Selasa 15 Maret 2022. Sebelum Presiden Jokowi tiba di Penajam Pasir Utara, daerah itu diguyur hujan lebat. Hujan deras tersebut terjadi pada Minggu 13 Maret 2022. Presiden Jokowi tiba di Penajam Pasir Utara pada Minggu petang lalu bermalam di salah satu hotel di kota itu. Pada Senin 14 Maret 2022 pagi, Jokowi bersama para kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia akan bertolak ke lokasi pembangunan IKN Nusantara itu melalui jalur darat. Para kepala negara itu datang ke IKN dengan membawa air dan tanah dari masing-masing daerah. Dari Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indrar Parawansa membawa air yang diambil dari sumber Panguripan. Sementara dari NTT, Gubernur Victor Laiksodat membawa tanah dan air yang diambil dari beberapa kabupaten Rotendao, Saburaijoa, Kabupaten Alor, dan Lembata. Sebelum tanah dan air itu diambil dari sumbernya untuk dibawa ke IKN, terlebih dahulu dilakukan ritual adat. Tanah dan air itu dibawa untuk disatukan dalam pembangunan IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Terkait Presiden Jokowi yang memilih untuk berkemah 1 malam di titik 0 lokasi IKN, netizen memberikan beragam komentar. Ada yang senang dengan sikap Presiden Jokowi yang serius membangun IKN Nusantara. Tapi ada juga yang meresponnya dengan cibiran lantaran dikaitkan dengan sejumlah ketimpangan yang terjadi di tanah air. Ada yang mengaitkannya dengan kelangkaan minyak goreng saat ini, sehingga warga terpaksa berebutan untuk mendapatkannya. Bahkan netizen pun mengungkapkan fakta bahwa ada warga yang mati hanya karena antri mendapatkan minyak goreng. Dilansir dari YouTube Kompas TV, @Yusri Asmawi menuliskan, "Ya Allah, anugerahkanlah kepada bangsa dan negara pemimpin yang adil dan yang selalu memperhatikan rakyatnya. Amin." @Muslihudin mengatakan, "Semoga pembangunannya lancar menuju gerbang kedamaian dan kemakmuran NKRI." @Gan, "Salam NKRI, semoga tirakat bermalam di Nusantara Anda untuk NKRI dan rakyat Indonesia dibarengi bermunajah, merenung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebelumnya sholat malam, sholat sunnah hajat, lalu sholat sunnah istikharah dan tahajud. Semoga diberi keselamatan dan petunjuk setelah melaksanakannya dengan ikhlas, biar tirakat Anda tidak sia-sia di batin Anda untuk masa depan yang berarti untuk generasi kami, Bapak Pemimpin Indonesia." Sementara Mang Ahmad mengatakan lebih penting naruni kenaikan harga kebutuhan pokok dan menangani kelangkaan minyak goreng daripada ngurusin IKN. Hal senada disampaikan @Maideli Merlita. Dia menyebutkan menurut dia hebat kali mementingkan kemah ketimbang ngurusin minyak goreng yang langka. Demikian juga @Abri Palu menulisnya responnya atas sikap Presiden Jokowi yang berkemah di titik 0 lokasi IKN. @Abri Palu menyebutkan rakyat tidak butuh IKN tapi rakyat butuh harga pokok seperti minyak goreng dan lainnya. Bahkan ada warga yang memberikan respon dengan mengaitkannya dengan utang RI yang menumpuk. Adalah Carl Helms mengatakan, "Semoga Anda ingat utang RI yang sudah menumpuk dan jangan makin bikin susah melulu."